Terkait kasus tanah, ya, itu memang dalam hukum pertanahan tuh banyak sekali kasus tanahnya. Tidak hanya spesifik mengenai mafia tanah, sengketa mafia tanah dengan orang biasa, tetapi banyak kasusnya. Sengketa warisan, sengketa jual beli, tumpang tindih, dan banyak macam. Banyak jenisnya lah. Tetapi yang menonjol belakangan ini adalah kasus perampasan tanah dalam tanda kutip oleh mafia tanah terhadap warga. Seperti yang belakangan ini terjadi, terakhir yang rame sekali terjadi kan yang Pak Haji Yusuf Kalla sampai marah-marah itu, tanah beliau yang 16 hektar tuh sempat diributin sama PTGM apa namanya? Yang di Makassar tuh 16 hektar itu. Itu jadi sengketa. Itulah contoh salah satu contoh permasalahan pertanahan di Indonesia ini. Kalau kita bahas spesifik kasus Charlie, ya, keanehannya terjadi sejak awal di penyidikan itu sudah kasat mata terlihat keanehan-keanehan penyidikan ini. Contohnya yang paling ini adalah Charlie ini kan pertama dia disangka melakukan penggelapan dulu. Penggelapan dilaporkan di Polda Metro Jaya, tetapi karena kita bisa menjelaskan kepada penyidik di Polda Metro Jaya bahwa enggak ada penggelapan, ini sertifikatnya atas nama papanya kok, dia megang. Artinya perbuatan pidana yang disangkakan penggelapan itu nggak terbukti, maka kasusnya di SP3. Nggak selesai di situ, dia laporkan lagi ke masalah pemalsuan surat. Pemalsuan surat dilaporkan disidik. Gara-gara apa? Gara-gara Charlie melalui PPAT itu mengajukan balik nama ke BPN Kantah Tangerang atas tanah warisannya tadi. Sangkaannya adalah dalam klausul lampiran 13 itu ada tanah tidak sengketa dan fisik tanah dikuasai. Gara-gara itu dia dipermasalahkan. Seolah-olah keterangan yang diberikan oleh Charlie ini tidak benar. Dianggaplah itu memalsukan surat. Di situ kita sudah protes. Nggak bisa begini dong, nggak bisa begitu dong. Ini kan memalsukan surat. Memalsukan surat itu harus ada perbuatan fisiknya. Merubah, menambah, mengurangi, mengganti, bahkan menghapuskan. Akibatnya apa? Isinya menjadi lain. Ini nggak ada. Artinya pidana tuh nggak boleh dianalogikan. Nggak boleh menganalogikan. Apa yang tertulis itulah yang dibaca. Dari tingkat penyidikan kita mencurigai terjadinya abuse of power. Naik ke penuntutan. Begitu juga persidangan, begitu juga. Di persidangan ini kita kan membuktikan nih, kita jaksa mendakwa, penasihat hukum membantah dakwaan itu dengan membuktikan. Sebaliknya, tidak terbukti. Balik pertanyaannya tadi, dahulu memang orang berharap ya, bahasanya gini, pengadilan itu tempat orang mencari keadilan, muara keadilan di sini. Karena apa? Karena dalam proses pidana ini, penyidikan penuntutan itu bermuara di pengadilan. Orang sangat berharap bahwa di pengadilan inilah orang bisa memperoleh keadilan. Tapi yang terjadi sekarang, khususnya dalam cari canda, orang udah mulai banyak pesimis. Kenapa pesimis? Ya kayak tadi itu, semua bukti-bukti tidak dapat membuktikan bahwa si tersangka atau terdakwa ini bersalah, tapi toh tetap dia diputus bersalah, dihukum bersalah. Kenapa? Karena dia orang kecil. Jadi orang kecil sekarang ini banyak merasa pesimis terhadap pengadilan. Kenapa? Ya ujung-ujungnya pasti salah, pasti dihukum. Itulah menjawab pertanyaan tadi, kenapa orang-orang pesimis sekarang ini. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Sudah banyak contoh-contoh yang menunjukkan, memperlihatkan keadaan yang tidak ideal ini. Di mana pengadilan seharusnya sebagai tempat untuk mencari keadilan, ini berubah menjadi tempat untuk penghukuman. Disitulah kejadiannya. Kebetulan saya mendampingi Charlie ini kan sudah cukup lama, ya. Sudah hampir 3 tahun. Sejak yang seperti saya bilang tadi di Polda Metro itu, kita sudah mendampingi. Jadi kita tahu sekali cerita ini. Berlanjut penyidikan, penuntutan, putusan. Keanehan-keanehan yang terjadi, ini sebenarnya semua orang bisa melihat. Kenapa? Karena persidangan tingkat 1 di Pengadilan Negeri Tangerang itu terbuka untuk umum. Semua orang bisa melihat, bisa menilai. Apa yang terjadi di ruang pengadilan itu semua orang bisa menilai. Dan yang terjadi di ruang pengadilan itu kita bisa membuktikan bahwa jaksa itu tidak dapat membuktikan dakwaannya. Contohnya sederhana. Mereka bilang memalsukan surat. Perbuatan memalsukannya tidak ada. Kedua, karena ini memalsukan surat, sementara ada peraturan Kapolri yang mengatur bahwa kalau pemalsuan surat itu harus ada yang aslinya ada, yang dipalsukan ada sebagai pembanding. Ini nggak ada, tidak ada. Ketiga, ini sengketa harusnya adalah sengketa, tujuan persidangan itu membuktikan bahwa
Charlie merubah, menambah, mengurangi, mengganti lampiran 13. Ternyata tidak terbukti. Keempat, itu keterangan-keterangan dari ahli yang dicomot oleh jaksa itu hanya yang menguntungkan dakwaan saja. Sementara keterangan ahli dan bukti-bukti yang mendukung kita dalam membantah dakwaan jaksa itu sama sekali tidak dimuat. Hanya menguntungkan aja dimuat. Pokoknya bisa mendukung dakwaan mereka, bisa dipakai alat untuk menghukum Charlie, ini yang dipakai. Selanjutnya adalah terkait dengan lampiran 13. Balik ke tadi lagi, lampiran 13 itu produk BPN. Bukan Charlie yang buat, bukan notarisnya yang buat. Bahkan yang tanda tangan untuk mengajukan permohonan balik nama itu notarisnya Charlie. Namanya Sukamto. Dialah yang menandatangani. Lampiran 13 itu formulir baku yang ditentukan oleh BPN Tangerang kalau seorang mau mengajukan balik nama. Umpamanya saya mengajukan balik nama dari papa saya almarhum kepada saya. Saya harus mengisi lampiran 13. Dan data yang kita isi itu benar semua, nggak ada yang salah. Tetapi balik-balik lagi, polisi, jaksa, hakim itu menganalogikan bahwa karena yang diterangkan ini tanah tidak sengketa dan fisik tanah dikuasai, tidak sesuai dengan kebenaran sebenarnya, dianggaplah itu memalsukan surat. Balik yang saya bilang tadi, analogi, nggak bisa itu. Ilmu kita sama, polisi, hakim, jaksa, pengacara, itu ilmunya sama. Ilmu pidananya sama. Pertanyaan nih kok mereka bisa seperti itu? Tentu ada sesuatu yang salah, gitu kan? Ada sesuatu yang salah nih. Bukti-bukti sudah, perbuatan tidak ada. Nah, yang selalu digembar-gemborkan itu adanya putusan pidana 596 yang ada menyatakan ada pemalsuan cap jempol, tepitnyo yang dilakukan oleh Paul Chandra. Oke, kita ikutin permainannya. Dalam akte 202. Pertanyaannya yang memalsukan siapa? Paul Chandra atau Sumita Chandra? Ini memalsukan kan Paul Chandra. Akte 202. Setelah ada pemalsuan cap jempol, polisi berpendapat, jaksa berpendapat, hakim berpendapat bahwa karena ini pemalsuan di akte jual beli pertama antara Tepitnyo dengan si Khairil Wijaya, dianggaplah ini akte cacat, null and void. Apa sih? Cacat, batal dan batal demi hukum. Pertanyaannya, siapa yang berwenang untuk menyatakan bahwa 202 atau akte jual beli pertama itu batal dan cacat hukum dan batal demi hukum? Bukan polisi, bukan jaksa, harus melalui putusan pengadilan. Harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa akte itu batal demi hukum. Harus ada. Itu nggak pernah ada. Lebih gilanya lagi, jaksa penuntut umum, bahkan hakim, itu berpendapat bahwa karena 202 jual beli pertama asal ini cacat hukum, maka jual beli keduanya ikut cacat hukum. Akte jual beli 38 antara Khairil Wijaya dengan si Sumita Chandra ini cacat hukum. Karena apa? Karena akte jual beli pertama cacat hukum. Menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa aneh. Dari awal ini bunyi terus. Cacat hukum, batal demi hukum. Kita di pengadilan bisa membuktikan. Mana putusan pengadilan yang menyatakan 202 jual beli pertama batal demi hukum. Mana putusan pengadilan yang menyatakan bahwa 38 ini cacat hukum dan batal demi hukum. Nggak ada. Malahan kita bisa membuktikan sebaliknya. Apa? Putusan 596 itu dikesampingkan sebagai bukti dalam perkara Vera Juniarti Wijaya. Terus 202 dinyatakan sah dan mengikat, 38 dinyatakan sah dan mengikat. Tetapi putusan 5726 Pengadilan Tinggi Bandung itu sama sekali nggak digubris, dikesampingkan. Padahal menurut saya itu lebih relevan. Kenapa? Itu sengketa kepemilikannya ada di situ. Dan 202 dan 38 itu dinyatakan sah. Mau cari apa lagi? Inilah keanehan-keanehan yang selalu kita bunyikan di setiap kesempatan. Mereka tidak bisa membuktikan. Tetapi toh ini pun dikesampingkan sama hakim. Balik-balik lagi, kenapa? Karena hakim punya kewenangan untuk memutus. Putusan itu adalah mahkotanya hakim. Tetapi ada hal yang mengikat hakim untuk membuat satu putusan. Harus berdasarkan demi keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, tindakan hakim membuat putusan ini sudah sesuai belum dengan keadilan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Karena pertanggungjawabannya ini tidak hanya kepada kami loh, bukan pada terdakwa loh, pada Tuhan loh. Tidak selesai di sini loh. Hakim akan bertanggungjawabkan putusan yang dibuatnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu. Jadi kalau kita kuliahin panjang ini. Sekarang kita lihat gini aja deh. Tugas pengadilan itu tidak hanya menghukum orang yang bersalah, tetapi dia juga harus membebaskan orang yang tidak bersalah. Ada gium gini. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Bersalah atau tidaknya ketahuan dari mana? Dari persidangan. Disitulah diketahui apakah si terdakwa yang bersalah atau tidak.
Adil atau tidak putusan pengadilan seperti ini? Orang jaksa mendakwa kemudian tidak bisa membuktikan dakwaannya. Kami bisa membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa Charlie Chandra ini tidak bersalah, tapi kemudian dia dihukum. Menurut saya ini pelanggaran hak asasi manusia. Menghukum orang yang tidak bersalah. Menurut saya sangat tidak adil, menciderai keadilan. 4 tahun loh orang dihukum. Tuntutan maksimum pemalsuan surat itu 6 tahun. Jaksa menuntut 5 tahun. Hakim memutus 4 tahun. Ini sudah suatu yang luar biasa. Padahal kita bisa di persidangan kita bisa membuktikan mengenai ganti rugi, mereka tidak menderita ganti kerugian. Yang rugi siapa? Charlie lah. Kenapa bisa rugi? Orang tanahnya diambil. Seharusnya orang yang dihukum itu malah tidak dihukum. Tetapi orang yang tidak bersalah malah dihukum. Saya jelaskan sedikit mengenai tuntutan jaksa, hukuman hakim ya. Tuntutan maksimum tindak pidana pemalsuan surat ini kalau nggak salah 6 tahun. Jaksa menuntut 5 tahun, hakim memutus 4 tahun. Ini menurut saya luar biasa. Tuntutan jaksanya ambil maksimum. 6 tahun dituntut 5 tahun. Padahal memang tidak ada kewajiban hakim, jaksa untuk menuntut, memang hak mereka. Tetapi tuntutan harus didasari rasa keadilan dan hati nurani. Kalau dia akibat pemalsuan surat ini dirugikanlah. Ada orang dirugikan 100 miliar atau segala macam, oke. Tuntut 100 tahun, dituntut 5 tahun boleh. Ini kerugiannya nggak ada, nggak bisa terbukti. Toh tetap menuntut 5 tahun. Cilakanya hakim mengaminkan. Oke, 5 tahun, putus 4 tahun. Itu sudah mulai kelihatan sekali. Gitu loh. Ketidakadilan dan ketidakbenaran ini terlihat sekali di sini, dalam persidangan ini. Harapan kami sederhana. Kami sebagai penasihat hukum sejak awal, berikan kami keadilan. Bukan membebaskan Charlie. Berikan kami keadilan. Kalau memang Charlie Chandra bersalah, hukum dia. Kami rela. Begitu juga sebaliknya. Kalau Charlie Chandra tidak bersalah, jangan hukum dia. Satu. Kedua, karena Mahkamah Agung ini adalah badan peradilan tertinggi di Indonesia, ya, yang bisa berwenang mengoreksi seluruh putusan yang ada di bawahnya, apalagi yang kelihatan kasat mata tidak benar, Mahkamah Agung itu punya kewenangan untuk mengkoreksi mereka. Saya berharap bahwa Mahkamah Agung ini masih merupakan benteng keadilan tertinggi. Berikan keadilan kepada Charlie Chandra, tindak oknum-oknum pengadilan yang bersalah, yang menyalahgunakan kewenangannya diperiksa. Dan kami juga sudah atas tindakan dari keanehan-keanehan putusan tingkat pertama, sebagai informasi juga ya, kami sudah mengajukan pengaduan ke Badan Bawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, ke seluruh instansi terkait. Kenapa? Kita ngadu. Ya karena ini terlihat sekali, nggak usah kami lah. Orang yang awam hukumnya lihat ini. Kondisi ini mereka tahu. Ketidakbenaran ini mereka tahu. Dan kami harap agar Mahkamah Agung memberikan keadilan kepada Charlie Chandra. Ya. Kedua, menghukum oknum-oknum hakim ya, yang bersalah dalam memutus perkara ini. Itu harapan kami. Dan kami masih sangat berharap bahwa Mahkamah Agung ini sebenarnya kan untuk memulihkan nama baik dan marwah dari Mahkamah Agung, bahwa lembaga peradilan itu kan sekarang ini kan sudah agak terdegradasi namanya kan. Nah, dengan ini yang dilakukan ini, membela hak rakyat kecil, itu akan memulihkan marwah dan wibawa Mahkamah Agung. Itu yang kita harapkan. Jaksa hukum itu kan harusnya melindungi kepentingan orang banyak. Ya. Tidak peduli apakah dia orang kecil, orang besar, orang kaya, pengusaha, semua mendapat perlindungan hukum yang sama. Artinya adalah, kalau rakyat kecil bersalah, dia dihukum. Begitu juga kalau orang kaya ini bersalah, dia dihukum. Pengusaha yang orang besar salah, dia juga dihukum. Jangan kemudian seperti istilah yang ramai sekarang ini, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya apa? Kalau terhadap rakyat kecil yang di bawah, itu tajam, cepat itu. Tajam tuh, cepat. Tetapi kalau ke atas tumpul. Kenapa tumpul? Ya nggak jalan gitu. Nggak jalan. Tidak jalan. Penerapan hukum itu nggak jalan.
Seperti lebih ilustrasi yang lebih ini lagi, hukum itu seperti jaring laba-laba. Tahu yang jaring ya? Jaring laba-laba itu kan yang kena cuma nyamuk, laler, paling besar kecoa. Kalau tikus lewat dia. Artinya apa? Dia masih bisa, yang kena hanya rakyat kecil, yang besar-besar, tikus-tikus itu lewat semua itu. Artinya belum bisa nangkep perlakuan hukum belum bisa dikatakan sama. Buat orang berkuasa, orang kaya, orang miskin, itu belum ada belum tercipta equality before the law, nggak ada. Kesamaan di muka hukum itu belum ada. Menurut saya, sebenarnya hukum di Indonesia masih cukup baik, ya, masih cukup baik. Tetapi hasilnya baik atau tidak itu sangat tergantung kepada pelaksana hukumnya, aparat penegak hukumnya. Ini yang mempengaruhi hasil akhirnya. Sebaik apapun hukumnya, kalau pelaksananya tidak baik, hasilnya akan tidak baik. Sebaik apapun aturannya, kalau pelaksananya tidak baik, mereka akan coba cari celah terus. Begitu juga sebaliknya. Kalau pelaksana hukum, aparat penegak hukumnya baik, dengan seperangkat hukum yang kurang baik, maka hasilnya akan baik. Mereka nggak akan coba cari celah. Itu. Jadi yang menurut saya harus mendapat perhatian khusus adalah para aparat penegak hukumnya. Ini yang harus dimulai dari situ dulu.